Okay, okay, okay. Bab 471 sampai 472. Bab 471. Jangan pernah menggunakan pedang kedua. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Pasti." Pemilik Dadao Pen tersenyum dan hendak pergi. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Sampai jumpa." Pemilik Dadao Pen meliriknya dan mengangguk. Melihat kedua orang itu pergi, Song Zian di istana berpikir. Keduanya berjalan keluar aula, dan Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, saya punya ide." Pemilik Dadao Brush memandang Ye Guan dan berkata, "Katakan." Ye Guan membisikkan beberapa patah kata. Setelah mendengar perkataan Ye Guan, Master Dao Daobi tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak salah tentangmu. Otakmu tidak lebih buruk dari ayahmu. Terlebih lagi, kamu berbeda dari ayahmu. Kamu memiliki penampilan yang dangkal, jujur dan jujur. Tapi nyatanya kamu punya banyak trik. Aku harus lebih berhati-hati denganmu di masa depan." Ye Guan tersenyum tipis. "Sepertinya kita telah memikirkan sesuatu bersama-sama." Setelah mengatakan itu, keduanya saling memandang dan tersenyum, seperti dua rubah besar dan kecil. Pemilik Dadao Bi sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Namun, Anda masih bisa menemui kedua kandidat ini. Bagaimana jika keduanya memiliki potensi besar?" Ye Guan mengangguk. "Kuharap begitu." Pemilik pena jalan tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi, dan menghilang di ujung langit. Ye Guan terdiam untuk waktu yang lama sebelum kembali ke aula. Di aula, Song Zian menatap Ye Guan dengan rasa ingin tahu di matanya. Merasakan tatapan Song Zian, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Zian, kamu ingin melihatku melakukan apa?" Song Zian tersenyum tipis. Dengan ekspresi alami, "Tuan Ye, apakah Anda seorang kultivator pedang?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Song Zian berkata, "Ilmu pedang Guru Ye adalah yang terkuat yang pernah saya lihat." Ye Guan sedikit terkejut karena wanita ini benar-benar bisa merasakan ilmu pedangnya. Alam ilmu pedangnya saat ini adalah semi-dewa, dan dia belum menunjukkan ilmu pedangnya. Dia selalu menyembunyikan auranya, tapi dia tidak menyangka wanita di depannya bisa merasakannya. Song Zian berkata lagi, "Tuan Ye, dari apa yang baru saja Anda katakan, sepertinya Anda tidak ingin menikah." Ye Guan mengangguk. "Ya." Song Zian bingung, "Kenapa?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Zian, apakah kamu menyukai jenis pernikahan di mana kita bersama demi keuntungan?" Song Zian berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Semua orang ingin menemukan seseorang yang mereka sukai, dan saya tidak terkecuali. Tapi Tuan Ye harus memahami bahwa orang-orang seperti kita seringkali tidak punya pilihan, terutama dalam hal pernikahan. Tidak mungkin untuk lakukan apapun yang kamu mau." Ye Guan tersenyum, lalu berkata, "Nona Zian, mana yang lebih baik untuk diajak bicara, keluarga Yongye atau keluarga Yongye?" Song Zian berkata, "Sulit untuk berbicara dengan mereka semua, tetapi mereka semua mudah untuk diajak bicara." Ye Guandao, "Lihat kekuatanku." Song Zian melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Ya, jika keripik Tuan Ye cukup besar, akan mudah diajak bicara. Jika tidak..." Ye Guan tetap diam. Keuntungan, untuk keluarga papan atas, segala sesuatunya dilakukan berdasarkan kepentingan.
jika ingin beraliansi dengan mereka, Anda harus memiliki kepentingan yang dapat membuat mereka terkesan. Masalah. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Song Zian tiba-tiba berkata, Tuan Ye, jika kamu tidak ingin menikah, tidak ada yang dapat kamu lakukan. Ye Guan memandang Song Zian dan berkata, gadis itu ingin aku mengantri sekarang dan membantu salah satu pihak naik tahta. Mendengar kata-kata Ye Guan, Song Zian terkejut. Pria ini sangat pintar. Dia menatap Ye Guan dalam-dalam. Pada saat ini, dia tidak lagi meremehkan Ye Guan. Ye Guan menambahkan, tetapi saya mendengar bahwa kaisar di sini bergantung pada pemilihan. Song Zian tersenyum dan berkata, itu benar. Tetapi tanpa dukungan yang kuat, partai lain bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk dipilih. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang terpilih mendapat dukungan dari keluarga kaya yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Ye Guan terdiam, dia mungkin mengerti sesuatu. Pilihannya bergantung pada semua makhluk hidup, tetapi jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memilih. Terlebih lagi, melihat situasi di depan Anda, meskipun Anda keluar untuk memilih, jika Anda tidak mendapat dukungan kekuatan yang kuat, Anda mungkin tidak akan bisa menang. Permainan singgasana, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memandang Song Zian, siapa yang Nona Zian ingin aku dukung? Song Zian berkata, keluarga abadi Ye Surou. Ye Guan bertanya, kenapa? Song Zian tersenyum dan berkata, karena aku juga mendukungnya. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Nona Zian jujur. Song Zian tersenyum tipis, lalu berkata, Tuan Ye, jika Anda bersedia membantunya, kita dapat berbicara selama dia naik tahta Tuhan. Ye Guandao, Nona Ye Surou memiliki peluang menang yang lebih rendah. Song Zian sedikit terkejut, dan saat dia hendak berbicara, Ye Guan tiba-tiba berkata, jika dia memiliki peluang besar untuk menang, Nona Zian seharusnya tidak memberitahuku hal ini, kan? Song Zian menghela nafas dengan suara rendah. Kebijaksanaan Tuan Muda Ye benar-benar mengejutkan saya. Seperti yang Tuan Muda Ye katakan, Surou benar-benar tidak memiliki peluang besar untuk menang. Ye Guan bertanya, berapa? Song Zian berkata, 30%. Ye Guan tersenyum dan berkata, lalu kenapa aku tidak membantu keluarga Yong Ye? Song Zian tersenyum tipis. Jika kamu pergi membantu keluarga Yong Ye, mereka pasti tidak akan membicarakan apapun denganmu, karena mereka sudah dijamin menang. Tapi jika kamu datang untuk membantu Surou, begitu kamu membantunya kembali, maka kamu bisa membicarakan apa saja. Ye Guan terdiam. Song Zian menambahkan, Tuan Ye, saya yakin selama Anda bersedia membantu Surou, dia akan memiliki peluang besar untuk menang. Sungguh alam semesta, itu adalah kekuatan besar yang menginginkan uang dan manusia. Selama keluarga Yong Ye tidak naik tahta Tuhan, jika True Universe setuju untuk membantu keluarga Yong Ye, ia akan memiliki peluang yang sangat bagus untuk bangkit kembali. Ye Guandao, saya ingin bertemu dengan dua kandidat ini. Song Zian sedikit mengangguk, seharusnya begitu. Dia tahu bahwa pria di depannya harus dipilih sendiri. Ye Guan berkata lagi, Nona Zian, tolong jangan ungkapkan identitasku kepada keluarga abadi, oke? Song Zian mengangguk, oke. Ye Guan sedikit mengangguk, terima kasih.
Song Zian tersenyum dan berkata, "Malam ini, ada pesta di sini di keluarga abadi. Semua sekte kaya yang membantu keluarga abadi akan datang malam ini. Tuan Ye bisa pergi dan melihatnya bersama saya." Ye Guan mengangguk. "Oke." Song Zian mengangguk. "Mengenai identitas Tuan Ye, katakan saja Tuan Ye adalah sepupuku. Oke?" Ye Guan mengangguk. "Oke." Song Zian berdiri dan tersenyum tipis. "Tuan Ye, istirahatlah sebentar. Saya akan mengirim seseorang untuk mengundang Tuan Ye di malam hari." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Nona Zian." Song Zian menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, "Beri aku beberapa buku sejarah Kekaisaran Yongye. Semakin banyak, semakin baik." Song Zian mengangguk, "Saya mengerti." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan bangkit dan kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian, seorang pelayan cantik masuk. Pelayan itu mengeluarkan cincin Na dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye, ada banyak monumen di Naring. Semua tipe tersedia. Jika Pak Ye dirasa kurang, kita bisa mencarinya untuk Pak Ye saat itu juga." Ye Guan menyimpan cincin itu dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Pelayan itu buru-buru berkata, "Tuan Muda Ye, sama-sama, saya ada di luar pintu. Jika Tuan Ye membutuhkan sesuatu, Anda bisa memberi saya instruksi apapun kapan saja." Ye Guan mengangguk. "Ya." Pembantu itu mundur. Ye Guan mengeluarkan buku kuno di atas ring dan mulai melihatnya dengan gila. Dia harus memiliki pemahaman yang baik tentang kerajaan malam abadi. Ada puluhan ribu buku kuno di Naji. Ye Guan tidak membacanya satu persatu, melainkan langsung memindai semua buku kuno dengan kesadaran spiritualnya. Lalu dia menyimpan ilmu yang berguna dan menyaring yang tidak berguna. Tidak lama kemudian, Ye Guan memiliki pemahaman kasar tentang kerajaan malam abadi. Kekaisaran Yongye memiliki sejarah ratusan juta tahun. Pendirinya adalah Kaisar Yongye. Dia sendirian menyapu ratusan negara di alam Yongye dan menindas sekte dan keluarga kuat yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu, dan akhirnya mendirikan Kekaisaran Yongye. Itu juga Kaisar Malam Abadi yang menyegel alam malam abadi, tidak mengizinkan orang di sini untuk keluar, dan tidak mengizinkan orang dari luar untuk masuk. Adapun alasannya, seperti yang dikatakan oleh Master Penadao, itu untuk melindungi energi abadi ini. Kekaisaran Evernight telah berkembang selama bertahun-tahun dan menjadi semakin kuat. Namun, krisis besar juga terjadi. Artinya, puluhan juta tahun yang lalu, seorang wanita aneh muncul di Kekaisaran Yongye. Wanita ini tidak puas karena hanya laki-laki yang dapat mewarisi tahta Kekaisaran Yongye. Jadi dia memutuskan hubungan dengan keluarga Yongye, meninggalkan keluarga Yongye, dan membuka diri. Satu halaman silsilah. Keluarga Yongye tidak punya cara untuk menghadapi wanita aneh ini karena dia terlalu kuat. Itu begitu kuat sehingga Kekaisaran Malam Abadi memanggil jiwa para leluhur. Tapi dia menekan mereka semua. Menekan leluhur, saat dia melihat ini, Ye Guan sedikit terkejut. Wanita ini sangat galak. Silsilah sebenarnya ada di satu halaman. Ye Guan sedikit iri. Wanita aneh ini tidak menghancurkan keluarga Yongye. Namun sejak saat itu, tahta tidak lagi eksklusif untuk keluarga Yongye, dan keluarga Yongye melawan keluarga Yongye.
Alasan mengapa sistem ini dapat dipertahankan hingga saat ini adalah karena wanita aneh ini meninggalkan jiwa leluhurnya di kota Evernight. Tidak hanya itu, dia juga meninggalkan pasukan yang dia bangun sendiri saat itu di kota Yongye. Pasukan ini disebut tentara Yongye. Hanya setia pada hukum Yongye yang dia tinggalkan pemilu bisa melakukannya. Dapatkan kesetiaan mereka, dan waktunya hanya 300 tahun. Pasukan malam abadi ini adalah kunci keseimbangan. Justru karena itulah kedua keluarga harus bertindak sesuai aturan. Setelah bertahun-tahun berkembang, kini kekuatan keluarga Yongye semakin buruk dibandingkan keluarga Yongye. Keluarga besar seperti ini tidak hanya bersaing untuk fondasinya, tetapi juga bakat masa depan keluarga mana yang akan ditentukan. Jelas sekali, keluarga Yongye telah menghasilkan lebih banyak orang jenius dalam beberapa tahun terakhir. Dari buku-buku kuno ini, Ye Guan menganalisis situasi saat ini. Situasi keluarga Yongye saat ini semakin buruk, karena 3 kaisar berturut-turut berasal dari keluarga Yongye. Jika ini terus berlanjut, keluarga kekal akan berada dalam bahaya. Karena setelah keluarga Yongye mengambil alih kekuasaan, mereka secara alami akan menghidupi keluarganya sendiri dengan penuh semangat dan juga mengendalikan sebagian besar energi abadi. Oleh karena itu, sesi ini adalah sesi yang krusial bagi keluarga kekal. Jika gagal lagi, keluarga kekal mungkin tidak akan pernah bisa berbalik lagi. Ye Guan perlahan membuka matanya. Jelas sekali jika dia membantu keluarga abadi naik tahta Tuhan, seperti yang dikatakan Nazian, dia akan bisa membicarakan apa saja. Hanya saja keluarga Yongye, setelah Ye Guan merenung cukup lama, akhirnya dia memutuskan untuk menemui kedua kandidat tersebut terlebih dahulu dan mengambil keputusan sebelum mengambil tindakan. Karena jika Anda salah memilih, Anda mungkin tidak bisa lagi bekerja sama dengan kerajaan malam abadi. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menyadari bahwa itu semakin sulit sekarang. Anda tidak hanya harus bertarung, tetapi Anda juga harus menggunakan otak Anda. Saat itu, ada ketukan di pintu. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan melihat ke pintu. Silakan masuk. Pintu terbuka dan Song Zian masuk. Dia memandang Ye Guan dan tersenyum. Tuan Ye, sudah waktunya kita pergi ke jamuan makan. Ye Guan menoleh dan melirik keluar pintu. Saat ini, hari sudah gelap. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia berdiri dan mengikuti Song Zian keluar ruangan. Setelah keduanya meninggalkan Song Mansion, mereka menaiki kereta mewah karena adanya pembatasan yang ketat di kota. Penerbangan tidak diperbolehkan, jadi keduanya hanya dapat menggunakan cara primitif ini untuk bepergian. Ruang gerbongnya sangat luas, hampir seperti istana. Song Zian secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Ye Guan, dan kemudian berkata, Tuan Ye, kekuatanmu. Ye Guan memandang Song Zian dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Song Zian berkedip, apakah kamu baik-baik saja? Ye Guan mengangguk, generasi muda tidak pernah menggunakan pedang kedua, dan generasi yang lebih tua juga tidak menggunakan pedang kedua. Bab 472, ini adalah permainan. Generasi muda tidak pernah menggunakan pedang kedua. Mendengar kata-kata Ye Guan, Song Zian terkejut pada awalnya, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya.
saya akan bersaing dengan Tuan Ye di lain hari. Ye Guan memandang Song Zian, dan Song Zian berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak punya niat lain, saya hanya ingin melihat cara berlatih ilmu pedang. Ye Guan sedikit penasaran, apakah hanya ada sedikit pendekar pedang yang kuat di kerajaan malam abadi? Song Zian mengangguk, sangat sedikit. Ye Guan bingung, kenapa? Song Zian melirik Ye Guan, lalu berkata, saat itu, setelah wanita aneh dari keluarga Yongye berhasil menjadi kaisar, keluarga Yongye dan beberapa sekte tidak puas, jadi mereka melancarkan perang. Di antara mereka, keluarga Yongye pada saat itu sekte terkuat di Kekaisaran Malam, sekte pedang. Ye Guandao gagal. Song Zian mengangguk. Ya, setelah pertempuran itu, sebagian besar pembudidaya pedang terbunuh, dan beberapa murid sekte pedang yang tersisa juga diasingkan ke alam dingin yang pahit, dan tidak akan pernah bisa kembali ke alam semalam untuk selama-lamanya. Ye Guan berkata dengan lembut, jadi, setelah pertempuran itu, para pembudidaya pedang pada dasarnya terputus dari Kekaisaran Malam Abadi. Song Zian berkata, hampir sama. Bahkan jika seseorang berlatih ilmu pedang, mereka tidak berani melakukannya karena takut dicap sebagai pengkhianat. Begitu mereka dicap sebagai pengkhianat, Legiun Yongye akan keluar untuk membunuh mereka tanpa perintah kaisar. Ye Guan mengerutkan kening, jadi, aku tidak bisa dengan mudah mengungkapkan identitasku sebagai seorang kultivator pedang. Song Zian berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, tentu saja, bukanlah pendekar pedang pemberontak. Anda berasal dari luar, dan ada ahli penadao di belakang Anda. Namun, sebelum identitas Tuan Ye terungkap, identitasnya dari pendekar pedang itu masih harus disembunyikan, sebentar saja, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ye Pian mengangguk, saya mengerti. Dia sedikit terkejut, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di Kekaisaran Malam Abadi. Dalam hal ini, siapa yang berani berlatih ilmu pedang? Tentu saja, dia tidak tertarik dengan dendam ini. Dia di sini bukan untuk mempromosikan budaya ilmu pedang. Song Zian bertanya lagi, apakah Tuan Ye mengenal dewa yang sebenarnya? Ye Guan sedikit mengangguk, aku mengenalmu. Song Zian tiba-tiba menjadi tertarik, seberapa kuat dia? Ye melirik Song Zian dan berkata sambil tersenyum, apakah Nona Zian tertarik padanya? Song Zian mengangguk. Ketika dia datang ke Kekaisaran Malam Abadi, dia menantang 3 orang kuat dari Kekaisaran Malam Abadi secara berturut-turut, dan dia mengalahkan 3 orang kuat hanya dengan 1 gerakan, dan akhirnya berbalik dan pergi. Ye Guan sedikit penasaran, dia datang ke sini untuk bertengkar lalu pergi? Song Zian mengangguk, ya. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saudari sejati ini. Kali ini, Song Zian bertanya lagi, apakah kamu mengenalnya? Ye Guan tersenyum dan berkata, sangat familiar. Song Zian terus bertanya, seberapa akrabkah kamu? Kamu melirik Song Zian, gadis ini cukup suka bergosip. Merasakan tatapan Ye Guan, Song Zian juga menyadari bahwa dia telah mengajukan terlalu banyak pertanyaan, dan segera meminta maaf. Maaf, karena senior sebelumnya mengatakan bahwa Tuan Ye ada di sini atas nama alam semesta sejati. Alam semesta sejati ada di pihak kita. Ini sangat penting. Karena kita semua tahu bahwa Tuhan yang sejati adalah alam semesta yang sejati,
jadi saya mengajukan lebih banyak pertanyaan. Qi Zhen memikirkan setiap detail Yuqi. Ye Guan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dia adalah kakak perempuan tertuaku. Melihat senyum penuh kasih Ye Guan, Song Zian tanpa sadar bertanya, "Adik Tuhan," atau "Adik Tuhan." Ye Guanting bingung. Song Zian menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan segera berkata, "Ternyata itu kakak perempuan tertua." Kamu melirik Song Zian. Ada yang salah dengan wanita ini. Pada saat ini, kereta tiba-tiba berhenti, dan Song Zian berkata dengan cepat, "Kami di sini." Karena itu, dia dengan cepat keluar dari gerbong. Ye Guan juga turun dari kereta. Saat ini, mereka berada di depan sebuah rumah besar. Di depan mereka beberapa kali lebih besar dan lebih mewah dari rumah Song sebelumnya. Ye Guan melihat ke pintu mansion, Ye Mansion. Saat ini, di pintu masuk Ye Mansion, ada kerumunan orang yang ramai, dan banyak orang berjalan menuju rumah, yang sangat ramai. Song Zian tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, tolong." Ye Guan mengangguk dan mengikuti Song Zian menuju gerbang mansion. Dalam perjalanan, Song Zian berkata, "Tuan Ye, mulai sekarang, saya harus memanggilmu sepupu." Ye Guan mengangguk, "Oke, karena Anda ingin menyembunyikan identitas Anda, tentu saja Anda harus pamer." Begitu Song Zian dan Ye Guan berjalan ke pintu mansion, seorang lelaki tua buru-buru menyapa mereka. Pria tua itu membungkuk sedikit kepada Song Zian dan berkata, "Tuan Song, Nona, silakan pergi ke aula dalam." Song Zian mengangguk. Ya, orang tua itu memimpin jalan. Tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Ye Guan di sebelah Song Zian, tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Song Zian berkata dengan tenang, "Pimpin jalan." Orang tua itu tidak berani berkata apa-apa lagi dan langsung memimpin jalan. Orang tua itu membawa mereka berdua selama hampir setengah jam sebelum mereka tiba, yang membuat Ye Guan merasa sangat tidak normal. Memiliki rumah yang terlalu besar memang bukanlah hal yang baik, apalagi jika Anda tidak bisa terbang atau berteleportasi. Orang tua itu membawa keduanya ke aula besar, membungkuk hormat, lalu mundur. Song Zian membawa Ye Guan ke aula dalam. Begitu dia memasuki aula dalam, Ye Guan merasakan tatapan diarahkan padanya seperti pedang tajam. Ye Guan mengikuti pandangan itu dan melihat seorang lelaki tua. Pria tua itu meringkuk di sudut. Merasakan tatapan Ye Guan, kilatan kejutan muncul di mata lelaki tua itu. Ye Guan menarik pandangannya dan melihat ke arah lapangan. Ada 2 orang lainnya di aula, keduanya laki-laki. Melihat Ye Guan dan Song Zian, kedua pria itu segera berdiri dan mengepalkan tangan mereka, "Tuan Song." Song Zian tersenyum dan berkata, "Saudara Gu, Saudara Li." Keduanya mengangguk sedikit, lalu menatap Ye Guan secara bersamaan. Energi misterius Song Zian mengirimkan pesan kepada Ye Guan. Ada 8 keluarga besar di kota Yongye, dan 2 di depanmu adalah Gu Chen, putra tertua dari keluarga Gu, dan Li Ming, putra tertua dari keluarga Li, salah satu dari 8 keluarga besar. 8 keluarga besar, kamu melirik Song Zian dan tetap diam. Hanya ada 3 dari 8 keluarga besar di sini. Jelas, 5 lainnya harus bersama keluarga Yongye. Song Zian duduk di samping.
Tapi Ye Guan tidak banyak berpikir dan langsung duduk di sebelah Song Zian. Melihat kebingungan Li Ming, Song Zian tersenyum dan berkata, "Ini Ye Guan, sepupu jauhku." Sepupu, setelah mendengar kata-kata Song Zian, Li Ming dan Li Ming menatap Ye Guan dengan keraguan di mata mereka. "Tahukah Anda, aula dalam ini tidak bisa diakses oleh orang biasa." Melihat mereka berdua bingung, Song Zian tidak banyak bicara. Dia memandang Ye Guan dan menggunakan Xuan Qi untuk berkomunikasi. Surou menghibur keluarga-keluarga yang lebih lemah di aula luar dan akan datang nanti. Dan ini dia inti, pendukung. Ye Guan tersenyum tipis dan berkata dengan energi misterius, "Apakah itu tidak mungkin?" Song Zian terkejut saat mendengar kata-kata Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Kamu melirik beberapa orang di lapangan, dan dia benar-benar menebak bahwa keluarga abadi pasti memiliki beberapa kartu truf. Dalam perebutan tahta, tidak mungkin hanya memiliki 1 atau 2 kartu truf. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari samping. "Aku sudah membuatmu menunggu lama sekali." Suaranya seperti air, sangat lembut. Begitu suara ini terdengar, Li Ming dan Gu Chen segera berdiri. Song Zian juga berdiri perlahan. Ye Guan secara alami tidak bisa duduk diam lagi, jadi dia berdiri pada saat yang sama. Dia melihat ke arah sumber suara, dan seorang wanita berjalan keluar dari sana. Wanita berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun berwarna hijau muda dengan selendang rambut panjang. Penampilannya tidak mempesona, tapi dia juga tidak jelek, halus dan menarik, dan seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang lembut dan anggun. "Kamu Surou," dia mengharumkan namanya. Ye Guan tentu saja tidak mengira bahwa wanita di depannya adalah orang yang sederhana. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa bersaing memperebutkan tahta menjadi orang biasa? Setelah Ye Surou muncul, matanya langsung tertuju pada Ye Guan. Saat dia melihat Ye Guan, sedikit keterkejutan tiba-tiba muncul di matanya yang indah. "Siapa ini?" Song Zian tersenyum dan berkata, "Sepupu jauhku." "Sepupu," Ye Surou menghampiri Song Zian dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa aku belum pernah mendengar kamu menyebutkannya sebelumnya?" Song Zian melirik Ye Guan dan tersenyum tipis. Dulu lebih sedikit orang yang datang dan pergi. Ye Surou juga tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia duduk di samping dan berkata, "Semuanya, duduk." Beberapa orang duduk. Ye Surou berkata dengan tenang, "Semuanya, peluang kita untuk memenangkan pemilu ini sangat kecil." Semua orang terdiam, dan ekspresi mereka sedikit sedih. Ye Surou melanjutkan, "Kekaisaran Yongye memiliki 17 alam. Dan sekarang 7 alam mendukung keluarga Yongye. Selama mereka mendapat dukungan dari 2 alam lagi, kita akan kalah." Song Zian berkata dengan suara yang dalam, "Dunia kuno, di mana mereka?" Ye Surou menggelengkan kepalanya sedikit, wajah Song Zian menjadi gelap. Mereka tidak langsung memilih Ye Anjun, mereka harus menunggu harganya. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Surou, kondisi apa yang mereka inginkan? Ye Surou berkata dengan tenang, "Saya tidak tahu syarat apa yang mereka ajukan untuk Tuan Ye An, tapi bagi saya ini adalah pernikahan." Wajah Song Zian langsung berubah dingin. Mereka sangat licik. Jika mereka menikahimu, begitu kamu naik tahta, keluarga Gunya akan segera menjadi keluarga pangeran.
Wajah Liming dan Liming juga sedikit jelek. Jika Ye Surou benar-benar setuju, bahkan jika dia naik tahta Tuhan, itu mungkin menjadi mahar bagi orang lain. Ye Surou tidak marah dan tersenyum tipis. Itu normal bagi mereka untuk ingin mendapatkan keuntungan. Lagi pula, bahkan jika mereka membantuku, mereka mungkin tidak bisa menang. Terlebih lagi, begitu mereka kalah, mereka akan diserang oleh Yongye lain kali. Penindasan keluarga. Song Ziyan memandang Ye Surou. Apa rencanamu? Ye Surou menggelengkan kepalanya sedikit. Lakukan yang terbaik dan patuhi takdir. Song Ziyan tersenyum pahit. Kamu tidak akan mengaku kalah begitu saja, kan? Ye Surou tampak tenang. Mereka memberi saya tenggat waktu 3 hari. Jika saya tidak memberi mereka balasan setelah 3 hari, mereka akan segera mendukung Tuan Ye An. Ye Guan tiba-tiba berkata, bisakah keluarga Gu mewakili 5 alam? Ye Surou memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, keluarga Gu dapat mewakili 3 alam. Selama mereka mendukung saya, peluang kita untuk menang akan besar. Karena di antara 2 alam tersebut, satu dikendalikan oleh kakek saya. Tapi dia juga menunggu dan mengawasi. Jika keluarga Gu tidak mendukungku, dia akan segera mendukung Ye Anjun. Ye Guan sedikit mengangguk. Jadi, keluarga Gu adalah kuncinya? Ye Surou mengangguk. Ya. Ye Guan sedikit bingung. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita mengandalkan semua makhluk hidup untuk memilih pemilu? Mengapa keluarga Gu bisa memutuskan? Ye Surou menjelaskan, meskipun 17 negara bagian berada di bawah kendali kekaisaran, mereka semua beroperasi secara independen. Keluarga Gu telah beroperasi di sana selama bertahun-tahun dan memiliki pengaruh besar. Jika mereka memimpin dalam mendukung saya, itu akan menjadi tentu saja. Adapun 2 alam lainnya, saya selalu mengikuti jejak keluarga Gu. Ye Guan mengangguk sedikit, dengan kata lain, jika keluarga Gu mendukung Nona Surou, maka Nona Surou pasti menang. Ye Surou menggelengkan kepalanya. Tidak, selain kampanye, ada bagian penting lainnya, yaitu kompetisi seni bela diri. Ye Guan sedikit mengernyit. Kompetisi. Ye Surou mengangguk. Sebagai calon kaisar, kamu harus bisa beradab dan bela diri. Jika kalah dalam kompetisi, kamu akan langsung didiskualifikasi. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, lalu apa gunanya kampanye ini? Ye Sujudo, pemenang pemilu akan menerima 30% keberuntungan kerajaan dan sipil. 30% keberuntungan kerajaan dan sipil ini dapat meningkatkan kekuatan kontestan setidaknya 3 kali lipat, atau bahkan lebih tinggi. Ye Guan mengerutkan kening, apakah ini mungkin? Ye Surou mengangguk. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, Nona Surou, bisakah kita bicara sendiri? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula tercengang. Ye Surou melirik Song Ziyan, lalu berkata, oke. Song Ziyan segera berdiri. Dia melirik ke arah Ye Guan, lalu tersenyum dan berkata, kalian bicara. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Liming dan Liming ragu-ragu sejenak saat melihat ini. Setelah melihat ke arah Ye Guan, mereka juga berdiri dan pergi. Tak lama kemudian, hanya tersisa 2 orang di aula. Ye Surou tersenyum dan berkata, Tuan Ye bukan sepupu Ziyan, kan? Ye Guan mengangguk. Wawasan gadis, Ye Surou memandang Ye Guan, Tuan Ye dari luar.
Kamu melirik Yesuro dan mengangguk. Setelah Yesuro merenung sejenak, dia berkata, Tuan Ye mungkin ingin membantu saya naik tahta Tuhan. Tetapi kondisi Tuan Ye pasti sangat sulit untuk dicapai, bukan? Wanita yang cerdas, Ye Guan berpikir sejenak, lalu menceritakan tentang kesengsaraan alam semesta dan manusia yang terjadi bersamaan. Dia tidak punya banyak waktu, jadi dia memilih untuk berbicara langsung. Jika berhasil, semua orang akan bekerja sama. Jika tidak berhasil, lupakan saja. Dia tidak ingin membuang banyak waktu di sini. Setengah jam kemudian, Yesuro berjalan bolak-balik di istana untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Ye, bahkan jika saya naik tahta Tuhan, saya tidak dapat mengirim pasukan untuk membantu yang sebenarnya. Semesta. Ye Guan menatap Yesuro tanpa berkata apa-apa. Yesuro melanjutkan, ini bukanlah perang untuk kerajaan malam abadi kita. Meskipun orang-orang kuat dari kerajaan malam abadi itu kuat, mereka masih jauh lebih rendah daripada mereka yang melawan arus waktu. Jika kita membiarkan mereka berpartisipasi dalam perang, banyak sekali orang yang akan mati. Oleh karena itu, meskipun saya menjadi kaisar, saya tidak dapat menyetujui hal ini. Ye Guandao, bencana alam semesta terjadi, dan tidak ada yang bisa selamat. Yesuro terdiam. Ye memandang Yesuro. Tujuan dari arus balik waktu adalah untuk membantu jalan jahat dan menghancurkan semua makhluk di alam semesta. Jika alam semesta yang sebenarnya gagal, kerajaan malam abadi tidak akan kebal. Yesuro menghela nafas dengan suara rendah. Tuan Ye, meskipun aku mempercayaimu, kerajaan malam abadi tidak akan mempercayaimu. Selama kerajaan malam abadi tidak menghadapi ancaman dari mereka yang melawan arus waktu, mereka tidak akan peduli dengan begitu banyak orang. Itu semua egois. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan dan menggelengkan kepalanya. Tuan Ye, Anda terlambat. Mata Ye Guan sedikit menyipit. Manusia kemunduran waktu telah datang mencarimu. Yesuro mengangguk. Ya, Ye Guandao, mereka berjanji jika kerajaan malam abadi tidak mengambil tindakan, mereka tidak akan menargetkan kerajaan malam abadi, kan? Yesuro memandang Ye Guan, kamu bisa mengatakan lebih dari Tuan Ye. Ye Guan menatap Yesuro. Semua wilayah alam semesta sejati dan alam semesta Guangxuan adalah milik Kekaisaran Yongye. Yesuro mengangguk. Saudara Anjun, keluar. Saat suara itu turun, tiba-tiba seorang pria berjalan keluar dari samping. Pria itu mengenakan jubah Cina, dengan alis tajam dan mata berbintang, dan senyum tipis di wajahnya. Selamat malam Pak. Kandidat lain, saat ini, Xiao Ta, yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba berkata, bahaya, di sekeliling, 30 atau lebih aura menakutkan tiba-tiba muncul dari udara tipis. Kekuatan setiap aura sama besarnya dengan nasib Kaisar Agung di kejauhan. Ini adalah permainan. Bersambung.